boleh untuk meninggalkan puasa, ya, boleh untuk bisa diganti, atau boleh tidak berpuasa tetapi digantinya dengan membayar fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmat-Nya, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih mengenai tentang bab as-shaum, masih tentang puasa. Ya. Kemarin kita telah bahas bahwasanya as-shaum itu ar-rabi'u min arkanil Islam. Ya, puasa yang keempat dari rukun-rukun Islam. Dan para ulama membagi dua antara tentang as-shaum. Ya, ada yang shaumul umum, ada shaumul khusus. Ya, puasa itu terbagi menjadi dua, ada puasa yang umum, ada puasa yang khusus. Yang kemarin kita telah bahas as-shaumul umum adalah wa al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati li kulli yaum. Yang dikatakan yaumul umum, bahwasanya shaumul umum, bahwasanya al-imsak, menahan. Ya, menahan an jami'il mufattirat, dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, dari makan, minum. Jadi ditahan tuh dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, min tulu'il fajri, dari kapan? Dari terbit fajar. Ya, dari terbit fajar ila ghurubi syamsi, ya dari subuh tuh. Ya, dari azan subuh dah, pas subuh masuk, waktu subuh terbit fajar ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Itu dikatakan shaumul umum ma'an niyah li kulli yaum, beserta dengan niat setiap hari. Nah, kalau shaumul umum ini kita batal, ya kita enggak laksanakan, artinya kurang dari syaratnya atau rukunnya, atau batal kita dalam puasanya, maka wajib bagi kita untuk mengqodoknya. Ya, dari hal-hal yang membatalkan ini. Ya. Nah, ini khususnya wajib untuk mengqodok. Ya, bagi orang siapa nanti? Yang kemarin kita telah bahas. Ya, bagaimana siapa saja orang yang boleh untuk meninggalkan puasa. Ya, boleh untuk bisa diganti, atau boleh tidak berpuasa tetapi digantinya dengan membayar fidyah.
Ya, ya juzul fitru lil marid. Ya, kemarin kita bahas mengulang bahwasanya boleh bagi orang tidak berpuasa atau membuka puasanya lil marid bagi orang yang sedang sakit. Ya, sakitnya sakit sesuai dengan syariat. Udah bukan sakit-sakit kita sendiri, ya. Bukan omongan kita sendiri, pusing dikit sakit emang, kejedot dikit sakit. Ya, kesandung juga sakit, tapi sakitnya di sini yang mana alladzi yasuqu alaihi syiyam. Ragu untuk kalau dia berpuasa. Kalau kita berpuasa nanti sakitnya tambah lama. Kalau kita berpuasa bisa mati. Nah, atau tambah parah. Nah, ini kata dokter begitu. Ya, dokter yang ngomong, bukan kita. Ya, kita bukan dokter tiba-tiba datang sendiri jadi dokter di bulan puasa. Ya, enggak sekolah enggak apa tiba-tiba jadi dokter. Datang dulu ke dokter. Kalau dokter ngomong, puasa aja nggak apa-apa. Puasa nggak boleh, kita ninggalin puasa. Kalau dokter ngomong, jangan puasa dulu. Minum obatnya soalnya siang hari. Ya, karena harus dirutinin. Kalau enggak lama ada sakitnya kata dokter. Nah, ini bagi kita boleh. Ya, boleh untuk membuka. Artinya tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Ini khusus bagi orang yang boleh tidak berpuasa. Ya, dengan alasan walil musafir safaron tawilan mubahan. Atau boleh juga bagi orang untuk berbuka. Artinya dia tidak berpuasa bagi siapa? Bagi orang yang musafir. Ya, berpergian. Ini biasanya orang yang rumahnya jauh nih, mudik. Tapi harus ada syaratnya. Ya, mudiknya juga harus ada syaratnya. Ya, yang pertama safarnya itu lebih dari 83 km jauh. Ya, kalau kayak di sini ke Bandung misalnya, boleh nggak mau puasa nggak apa-apa. Tapi ada syarat. Pertama harus 83 km. Yang mana dia udah boleh untuk mengkosor sholat. Mengkosor sholat berarti boleh dan. Yang kedua, perginya itu sebelum fajar, bukan habis subuh. Kalau habis subuh nggak boleh. Ya, nggak boleh untuk tetap wajib berpuasa walaupun jauh. Kalau dia perginya berangkat jam 3 pagi, sampai Pekalongan jam 10, udah tuh bebas tuh. Kita mau puasa apa enggak terserah dah. Ya, tapi sayang karena ganjaran pahala di bulan puasa itu pahalanya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kuat jangan kita tinggalin. Walaupun ada rukhsah, ada yang memperbolehkan, nggak dosa kalau kita tidak berpuasa. Ya. Tapi bagi orang yang kedua tersebut, orang yang sakit sama orang yang berpergian yang memenuhi syaratnya, ya, dia boleh untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan wal yalzahuma al-qada, tapi wajib mengkodoknya, membayarnya nanti di luar bulan Ramadan yang ia tinggalin. Makanya sayang kalau kita kuat masih bisa untuk berpuasa, jangan kita batalin walaupun udah memenuhi syarat. Baginya untuk kita boleh berbuka. Ya, itu kalau sakit jangan dah. Kalau sakit lebih baik istirahat aja, jangan memaksakan. Kata dokter untuk ini walaupun kita sanggup, ketika kata dokter jangan, udah buka aja nggak apa-apa. Ya, kalau sakit, ya kalau yang ahlinya ngomong, yang ahlinya bicara, jangan itu. Walaupun sanggup kita lebih baik buka aja nggak apa-apa. Kalau ahlinya yang ngomong begitu, dokter. Tapi kalau mau musafir, ya, kalau musafir perpergian, fisik kita tahu kalau kita nggak tenaganya udah nggak kuat, udah lemah, kalau diterusin puasa bisa kita pingsan, bisa makan, bisa meninggal, misal, naudzubillah, ya. Nah, wah, ya udah buka aja. Tapi kalau kita kuat, ke Surabaya naik pesawat, capeknya kayak apa? Nggak ada yang capek, enak. Ya, lebih baik afdoliyahnya ulama mengatakan tetap lanjutin puasa. Afdolnya. Kenapa? Karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan pahalanya lebih besar ketimbang dia berpuasa menggantinya di luar bulan Ramadan. Walaupun dia membukanya itu tidak dosa. Ya, tidak apa-apa karena memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat. Nah, ini ya, bepergian tuh, catat tuh. Kalau misalnya mudik, kalau pergi jam 7 pagi ya tetap puasa ente.
Ya nggak boleh itu buka tuh, makanya perginya jam 3 dah. Jam 3 yang rumahnya jauh-jauh, terserah dah, kalau udah nggak kuat di jalanan boleh buka. Kalau misalnya jam 7, ntar jam boleh nih musafir, nggak boleh. Syaratnya itu harus sebelum fajar dan harus lewat 83 km. Ya di Bandung nggak cukup, tapi kan sayang gitu. Ya jangan sampai kita luput dari hal seperti itu. Ini boleh meninggalkan, tapi meninggalkan itu bukan berarti nggak wajib membayarnya. Wajib baginya untuk mengkodoknya nanti di luar bulan Ramadan. Ya, wajib mengkodoknya. Puasa yang ia tinggalin, berapa kali ditinggalin? 5 kali, ya 5 kali kodok. Ya, 5 kali kok kodok. Jangan kodoknya itu sampai lebaran Ramadan berikutnya lagi. Nah ini hati-hati nih. Makanya bagi yang kita dulunya pernah nggak puasa, belum bayar, itu kapan tuh? Kita hitung tuh. Kapan kita meninggalkannya? Oh dulu umur 20 tahun, jadi sekarang umurnya 40 tahun. Nah, sampai sekarang belum dikodok. Berarti diwajib tuh. Berapa? Dulu 2 kali. Nah, kodoknya 2 kali, dia bayar, tapi dilipat gandakan yang namanya fidyah yang ia tinggalin. Jadi setiap tahun 1. Kalau 20 ya udah. Ya 20 liter dah. Fidyahnya kita lebihin dah 1 liter beras. 1 fidyah 1 liter beras. 5 tahun kita yang dulu 5 tahun kita belum kodok tuh, tetap wajib kodok, tapi plus bayar fidyah. 5 tahun berarti 5 liter beras. Pas bayar 5 liter. Itu bagi orang yang tidak membayarnya sampai Ramadan berikutnya. Ya, sampai Ramadan berikutnya. Ya. Jadi terus tuh dikalihin lagi dah. Ya hati-hati makanya. Ya, makanya kita inget-inget tuh, lu ada gak bayar. Makanya kan saking hati-hatinya orang-orang dulu tuh ketika ada orang meninggal tuh di pinggir masjid tuh habis sholatin kasih beras gitu kan. Ya, bawa beras kasihin. Itu benarnya sih cuman kehati-hatiannya aja, takut dulu di masa ininya dia mau kodok belum bayar fidyah, takut begitu. Kehati-hatian bagi ahli warisnya. Makanya banyakan, tapi gak usah maksain juga, gak boleh. Jangan memaksakan, kalau nggak ada dipaksa-paksain, nggak usah. Ya nggak dianjurin, benar. Ya nggak sangat dianjurin. Tapi itu hal baik aja bagi ahli waris. Seperti itu biasanya orang-orang Betawi itu suka begitu biasanya. Ya, nah, makanya. Nah ini bagi yang mengkodonya. Jadi jangan berarti udah lewat setahun udah dicoret tuh. Berarti ada pemutihan. Ya nggak ada ya. Ada pemutihan berarti nggak ada begitu ya. Tetap kapanpun selama kita udah balik ada yang kita tinggalin, entah puasa, entah sholat, wajib selama kita tahu harus kita bayar. Ya harus kita bayar. Makanya catat tuh berapa kali sholat, berapa kali puasa, berapa kali. Ya, dulu biasanya kan para remaja dulu, ya, yang masih goyangnya tuh, yang kadang-kadang kita catat tuh, wah ada kita nggak puasa nih dulu begini catat, wah berapa tahun tuh begini, bayar, udah, ya, satu moodnya itu segini, ya kita biar tenang 1 liter aja dah, ya kita kasih fakir miskin, enggak setiap kodok langsung kasih bayar, enggak, gua setiap kodok dicicil boleh, ya yang penting selama 2 liter, enggak setiap satu puasa 20 liter, 2 puasa 20 liter, enggak begitu. Jadi puasanya selesain sama pas bayar fidyah yang ditinggal itu kalau melewati Ramadan berikutnya masih wajib kodok baginya. Nah yang kedua kasusnya wali syekhil harim, ya orang tua yang sudah rentah, orang tua yang benar-benar udah nggak mampu. Ya udah nggak bisa puasa lagi lah, gemeteran kalau dia nggak makan 2 jam aja dia gemeteran. Ya umurnya udah tua misalnya, ya dia nggak kuat, bahaya dia kalau misalnya lemes bisa pingsan. Nah bagi orang tua yang kayak begini ya nggak puasa nggak apa-apa, tapi bukan ditentukan dengan umur ya, umur sekian enggak, tua yang udah rentah, ya udah nggak mampu, udah gemeteran 100 tahun misalnya, ya di tempat tidur aja udah nggak bisa. Atau wal marid alladzi la yurja buruhu,
Atau orang yang sakit, yang nggak ada harapan untuk sembuh, nggak apa-apa ya nggak puasa. Ya di ruang ICU misalnya, ya kata dokter tinggal banyak doa dah, ya udah ikhlasin dah. Sakitnya udah bertahun-tahun, nggak ada harapan bagi ahli dokter. Ya menurut ahlinya udah nggak ada harapan nih sembuh dah. Ya datang bulan Ramadan nggak usah puasa, nggak apa-apa. Tapi watalzamuhuma al-fidyah, maka wajib bagi dia itu membayar fidyah saja. Ya setiap harinya. Ya setiap hari 1 liter. Ya kita punya orang tua yang udah tua, yang udah orang tua yang nggak sanggup untuk puasa, atau ada saudara kita yang sedang sakit, alhamdulillah, yang nggak ada sembuhnya lagi, udah berarti bagi keluarganya itu kasih 1 liter setiap orang kasih miskin. 1 liter aja dah. Fidyah kan semut gini, semut to'am di kuliah, kasih aja 1 liter dah, biar aman dah. Ya kasih orang yang ya fakir miskin. Yang kalau di keluarga kita ada yang lebih membutuhkan, kasih keluarga dulu dah. Ya atau tetangga dulu, deket-deket aja dulu, musuh jauh-jauh ya. Ya cari. Terus wal hamil wal murtadi alaihima al qada faqat. Ya, boleh untuk berpuasa bagi orang yang hamil. Perempuan yang lagi hamil. Ya, lagi hamil, lagi mengandung, atau murdi'u, al-murdi'u, atau yang lagi nyusuin. Ya udah lahiran, nyusuin tuh. Ya, nyusuin bayinya. Boleh bagi dia alaiha al-qada faqat. Ya. Dia itu wajib boleh membayar berbuka enggak apa-apa, tapi qada saja. Kenapa? In khafata ala anfusihima wala ma'al walad. Jika dia takut atas dirinya. Ya, bagi orang yang hamil, dia itu lagi hamil 4 bulan, 5 bulan, datangnya bulan Ramadan, dia takut nih. Saya kalau hamil, saya aja ini lemes, apalagi bulan puasa. Saya nggak kuat nih, takut saya pingsan, takut bahaya akan dirinya. Ma'al walad, atau takut dirinya takut sama anaknya juga. Dua-duanya takut saya kenapa-napa, kalau saya kenapa-napa, anak saya juga takut kenapa-napa kalau nggak dikasih makanan. Takutan tuh antara dua. Ya dua-duanya dia takut, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, tapi nanti membayar di luar bulan puasa, mengqadha. Udah qadha aja. Nah ini bagi orang yang hamil sama yang nyusuin. Tanya istrinya, ente boleh nggak puasa, tapi alasannya kenapa? Saya takut akan diri saya takut kenapa-napa. Nah takut deh. Atau takut juga sama janin saya. Dua-duanya, dirinya sama janinnya. Maka dia boleh tidak berpuasa, ya, dan nanti wajib membayarnya di luar bulan puasa yang dia tinggalin, puasa yang dia tinggalin. Kalau 30 hari 30 hari ya. Kalau dia cuma takutnya 5 hari ya 5 hari. Kalau apa yang ditinggalin aja. Ya. Wal qada ma'al fidyah in khafata ala waladihima faqat. Adapun qada plus bayar fidyah, ya. Yang enaknya kita lebihin dah 1 liter beras dah. Ya. Qada plus bayar. Ya, qada plus bayar. In khafata ala waladihima, kalau dia takut atas anaknya saja. Kenapa kamu nggak puasa? Takut anak saya kenapa-napa. Kalau saya sih kuat, insyaallah. Kalau saya sih kenapa-napa, takut anak saya gitu. Ya, kurang gizi misalnya, karena nggak makan makanan, takut kenapa-napa, dijamin tuh nggak dikasih makanan, takutnya anaknya. Nggak apa-apa nggak berpuasa bagi orang yang hamil atau yang menyusui, tapi nanti dia mengqadha plus bayar fidyah. Ya, kalau takutnya karena anaknya. Ingat tuh, kalau takutnya karena dirinya sama anaknya atau karena dirinya saja, maka qadanya tidak usah bayar fidyah, qadha doang. Ya, qadha doang, nggak apa-apa tuh. Untuk dia tidak berpuasa. Nah, ini wa ala man afsada yauman min Ramadan. Nah, ini tuh yang boleh baginya untuk meninggalkan puasa. Ya, nggak dosa. Ya, baginya boleh, tapi wajib juga qadha. Ya. Wa ala man afsada yauman min Ramadan bi bud'in haramin min ajli shaum. Ya kafaratul uzma ma'al qada wa ta'zir. Nah, bagi orang yang merusak di bulan Ramadan, dia punya istri, dia berhubungan. Ya.
Ya, dia apa ya, berhubungan dengan suami di siang hari. Nah, ini kan ngerusakin nih. Ngerusakin puasanya. Nah, jadi batal. Maka dia tetap wajib mengqadha kafarah. Bagi dia hukumannya kafarah. Ingat nih, kafaratul uzma ma'al qadha. Ya, kafarah plus qadha. Harus berurutan tuh. Yang pertama harus puasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Gak boleh ngacak. Ya. Puasa dulu. Gitu. Hati-hati. Ini yang wajib siapa? Khusus lakinya doang. Perempuan enggak. Hati-hati loh. Laki doang. Perempuan sih kadang-kadang suka goda doang ya. Yang sengsara lakinya ya. Yang wajib lakinya. 2 bulan berturut-turut wajib, nggak boleh enggak. Kayak orang habis makan apa itu obat paru-paru tuh, nggak boleh putus. Iya. Yeah. Jadi puasa setiap hari tuh. Gara-gara 1 jam, ya habis gitu. 2 bulan bertahan. Itu yang wajib cuman apa? Yang wajibnya adalah lakinya lakinya. Ya, lakinya. Alasan ulama berbeda pendapat. Perempuan enggak. Karena kalau perempuan itu ya maaf nih bukannya yorok apa ya, pas didukhul, pas dimasukin itu udah batal langsung. Ya, itu udah batal. Kan kalau masuknya sesuatu dari lubang, kuping, air gitu, mulut atau kemaluan itu langsung membatalkan puasa kalau dilakukan sengaja. Ya, kalau perempuan udah batal udah. Kalau laki kan, nah ini dia. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Dan intinya takdir bakal apa? Bakal pelajaran. Iya, pelajaran bagi dia. Takdirnya jadi keras, jadi harus puasa. Nggak boleh kan ada 3 tuh urutannya. Ya, puasa, memerdekakan budak, terus memberi makan 60 orang miskin. Nggak boleh, mentang-mentang kita kaya, yuk kasih makan orang miskin aja dah, nggak bisa. Jadi harus ada urutan, berurutan. Kalau mazhab Imam Syafi'i, kalau mazhab Imam Malik ada yang mengatakan boleh ini, tapi kita mazhab Imam Syafi'i untuk pelajaran bagi orang jadi tidak mempermainkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya hati-hati, makanya jauh-jauhin dulu dah, banyakin dia itikaf di masjid dah, biar bini nggak goda-godain ya. Hati-hati, jangan sampai kita lupa khilaf. Alhamdulillah min dzalik. Ya tahan dulu, malamnya boleh dah. Ya, malamnya nggak apa-apa. Siang jaga dulu. Mana kayak ngelayapan ya. Hati-hati, makanya jangan merusak di puasa di bulan Ramadan. Itu sumul umum. Kalau kita puasanya kita batal, kita nggak berpuasa, maka wajib untuk mengqadanya. Macam-macam, ada yang bayar fidyah atau juga qadha saja. Adapun yang kedua, ya, shaumul khusus. Ya, shaumul khusus itu apa? Kaful jawari an malabasatil atham wa hifdzul batni min tanawuli subahi wal haram. Ya, dia menjaga dari anggota tubuh kita ya, dari perbuatan dosa. Jadi nggak sekedar puasa menahan lapar haus saja, tapi kita jaga dari perbuatan atau ucapan atau yang lain dari perbuatan dosa. Ya, menjaga perut itu dari sesuatu yang subhat. Nah ini, ya subhat itu bukan haram, tapi mendekati haram. Ya nggak jelas. Ya perutnya hati-hati, sahur makanan subhat. Nah ini jangan. Nah, ini jaga tuh. Ini shaumul khusus. Karena kata Nabi dikatakan dalam hadisnya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atos, kata Nabi. Berapa banyak orang yang berpuasa ya tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa tersebut kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Di hadis yang lain kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar wa ta'ab. Berapa banyak orang yang mendirikan sholat tarawih di bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan pahala sholat tarawihnya, hanya mendapatkan begadang sama capeknya saja. Penyebabnya apa? Penyebabnya dia melakukan hal-hal ya shaumul khusus. Ya, shaumul khusus. Apa saja? Banyak. Ya, pokoknya segala sesuatu dari perbuatan dosa itu melanggar shaumul khusus tuh. Ya, melanggar shaumul khusus, ganggu orang itu juga boleh. Makanya orang dulu ngomong itu nangisin anak kecil lo batal puasanya. Bukan puasanya batal, pahala puasanya bisa batal karena ganggu
orang. Ya, nggak boleh. Bukan puasanya nggak batal, nggak wajib qada, nggak boleh. Yang ada kita taubat, yang ada kita istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Hadis yang lain apa? Apa aja yang menyebabkan bisa batal puasa kita? Khamsun yufatirna shaim, kata Nabi, ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Ya, puasanya sah, nggak wajib qada kalau kita selama ini tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Sumul umumnya itu, sumul umumnya makan, minum, puasanya sah, tapi batal pahalanya, batal pahala puasa. Ada 5, sebenarnya banyak. Nabi perincikan 5, ya, yaitu al-kadzib, berdusta. Dia puasa tapi bohong, ngomongnya tidak benar. Hati-hati, ngomongnya ngorok kidul, wah begini, padahal enggak. Ya, puasa tapi masih bohongin orang. Hati-hati. Nah, ini artinya orang yang semacam ini dia puasa hanya lapar haus saja. Ya, buru-buru taubat nih kayak begini, biar kita nggak dapat pahala puasa. Karena Allah nggak butuh tuh dengan sesuatu orang yang melakukan perkataan keji, perbuatan jelek, walaupun dia menahan lapar haus, kata Allah nggak dibuang sama Allah, nggak, saya nggak terima itu, kata Allah. Saya nggak butuh dengan hal yang seperti itu. Karena puasa itu yang periksa, yang membalas itu siapa? Allah sendiri langsung. Di hadits qudsi Allah katakan apa? Kullu amal ibni Adam lah. Setiap amalan anak manusia, ya manusia ini amalannya untuknya. Artinya udah untuknya di balasannya. Illa syiyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa untukku, kata Allah. Ya, wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, ada qudsi. Allah sendiri yang akan membalasnya. Puasa khusus. Makanya Allah nggak butuh tuh dengan puasa-puasa yang rusak seperti itu. Ya, yang membatalkan saumul khususnya. Ya, nah ini nggak dapat pahala dah. Nggak dapat pahala puasanya. Karena puasanya Allah sendiri yang akan apa? Allah sendiri yang akan membalasnya. Ya, wa ana ajzibi kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya. Hati-hati. Ya, kenapa begitu ya? Ulama mengatakan kalau ibadah yang lain dilihat orang, tapi kalau puasa nggak dilihat orang. Makanya Allah sendiri yang akan membalasnya. Kita sholat dilihat orang, haji apa lagi, sekampung tahu, ya. Tapi puasa belum tentu ada yang tahu. Ya kelihatannya aja di lapangan lemes. Kalau di kamar mandi bisa aja dua gayung dimakan ya, diminum ya. Udah itu keluar belaga teler, lemesan ini nggak sahur ngomongnya. Ya. Nah ini kalau puasa Allah sendiri yang tahu. Ya, dan pahalanya besar. Ya, pahalanya besar di puasa. Ya, karena apa? Orang yang berpuasa senantiasa puasanya benar, nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan menatap berjumpa dengan Allah. Ya, lishaimi farhatan, kata Nabi. Ya, Allah juga katakan dalam hadits qudusinya, baginya orang yang berpuasa itu 2 kesenangan, 2 kebahagiaan. Ya. Apa? Yafrohuma apa? Idza aftara fariha bi fitrihi. Yang pertama, orang yang berpuasa kalau mau buka girang dia. Iya kan? Kita kalau mau buka kan apaan aja ada, subhanallah. Ya, tempe inian, apa yang nggak ada di depan kita. Yang di sekarang nggak ada nih, wujud. Ya, ada. Kita girang bener, nungguin tuh maghrib. Kayaknya girangnya bukan main. Ya, semua dibeli. Padahal makannya cuma korma 3 biji udah kenyang. Ya, saking girangnya itu. Kata Nabi itu bagi orang yang berpuasa tuh girang kalau mau buka. Ya. Terus apa? Dan berjumpa dengan Allah, dia fariha bisaumihi, dia akan bergembira dengan dia puasanya. Ketika dia berjumpa dengan Allah, dia gembira. Ya, ini bagi orang yang berpuasanya benar. Makanya kalau orang yang berpuasanya nggak baik, membatalkan saumul khususnya, maka nggak diterima pahala puasanya. Yang pertama al-kadzib, berdusta. Hati-hati. Ingat tuh, jangan sampai kita bohong. Belajar dari sekarang untuk istighfar. Apalagi berdusta itu salah satu tandanya orang munafik. Ya, idza kadzdzaba, idza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara, dia bohong. Nah, ini tanda-tanda orang munafik. Plus kalau dia lagi puasa, batal pahala puasanya. Puasanya sah. Ya, nggak wajib qada, tapi nggak dapat pahala kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ghibah, yang kedua ghibah.
ngomongin orang, bukan ngaji puasa nih ngomongin orang, jelekin orang, kejelekan orang diomongin. Ghibah itu apa sih? Menyebutkan saudara kita yang muslim, yang mana orang saudara kita yang mendengarnya itu marah. Wa in kunta shadiqan, walaupun yang kita bicarakan itu benar. Ada orang tinggi nih misalnya, tinggi orangnya 2 meter. Cuman kita panggil jangkung. Jangkung kan benar, orang tinggi itu bahasa morodifnya bahasa apa itu? Bahasa kata lainnya itu jangkung. Dia marah kalau dipanggil, ente yang jalan jangkung apaan sih gitu. Atau ada orang pendek, kita bilang kontet. Marah, kurang ajar lu dibilang konten, padahal benar. Ada orang hitam, kelam, kita sebut hitam, marah. Kan ada orang gitu tuh. Itu walaupun benar, kalau dia disinggung, kita bicara yang mana tuh yang hitam tuh. Dia kalau dengerin disebut namanya hitam, marah. Kita telah menggibahnya. Itu kalau benar. Kape lagi tidak benar, itu jadi fitnah atau dusta jatuhnya. Yang benar aja bisa menyebabkan gibah, apalagi tidak benar. Ngomongin orang. Di dalam Al-Quran keras tuh, orang yang membicarakan orang, menggunjing, sama seperti makan bangke saudaranya sendiri. Naudzubillah. Wal ghibah minal kabair. Ulama mengatakan ghibah itu termasuk dosa besar. Nih biasanya ini ibu-ibu hati-hati nih. Makanya hati-hati dah, jangan sampai tuh kita punya istri tuh rem dulu tuh, kalau udah nongkrong nggak ada tuh baca Quran, kasih Quran aja deh satu-satu jangan sampai dia bicarain orang lain. Karena kenapa? Pahala puasanya bisa batal. Gibah. Gibah ini hati-hati. Jangan sampai kita terbicara ngomongin orang begini. Kan kadang-kadang asik tuh. Lidahnya dikasih sama syaitan tuh. Walaupun syaitan udah nggak ada, diikat. Syaitan udah diikat tuh kalau dia belum puasa. Cuman kalau kita kebiasaan di sekarang ini suka ngomongin orang, nanti kebawa tuh. Kebawa di mana? Di bulan Ramadan akan ngomongin orang. Harusnya di bulan Ramadan jadi bertakwa, malah jadi dosa. Makanya sangat rugi. Yang ketiga, yang bisa membatalkan pahala puasa, wan namimah, ngadu domba. Ngadu domba ini bisa membatalkan puasa. Teman kita akur, kita gara-gara kita nih jadi la yadkhulul jannata namman, kata Rasulullah, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Bicarain begini, dia begini, akhirnya naudzubillah. Nah ini bahaya, makanya bisa membatalkan puasa kita. Wa nadru bi syahwah. Yang keempat, kata Nabi, yang bisa membatalkan pahala puasa kita, melihat dengan syahwat. Kita memandang sesuatu yang haram. Puasa-puasa bukan ngaji, malah kita melihat sesuatu yang haram, entah di layar atau di luar. Syahwat. Syahwat apa sih? Syahwat itu kalau ada perempuan lewat kita liatin terus, nah itu tuh syahwat namanya tuh. Yang memantengin itu tuh syahwat tuh. Kalau orang astagfirullahaladzim, nah ini kan lakal ula namanya. Sekali doang tapi langsung begini. Kalau ini enggak mantengin terus, nah itu syahwat tuh namanya. Lagi puasa begitu, batal pahala puasanya, hati-hati. Apalagi bahaya, kata Nabi, orang yang suka melihat sesuatu yang diharamkan. Man nadzara ila muharramin, barang siapa yang senantiasa melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dalam hadis, dia lihat sesuatu yang tidak Allah halalkan. Aurat orang kita lihat, naudzubillah, mau di layar maupun secara zahir, secara nyata. Mala Allahu ainahu min jamri jahannam yaumil qiyamah. Nanti orang yang suka memandang mandangan yang haram, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kalau di dalam bulan puasa batal pahala puasanya. Tobat langsung. Di luar aja suka dia nonton, suka dia ngelihat, nanti Allah akan penuhkan matanya nanti pada hari kiamat dengan bara api neraka jahanam. Jadi matanya dipenuhi sama bara api neraka jahanam. Orang yang suka memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kalau kita lagi puasa, batal pahala puasa kita. Puasanya sah, cuman batal. Apalagi kalau sampai keluar, naudzubillah, keluar sesuatu yang dibawa, batal puasanya juga. Itu karena udah keluar yang itunya.
Tapi kalau enggak, batal puasa kita. Pahala puasa kita. Hati-hati, jaga mata kita. Ya, jaga mata kita khususnya. Makanya di bulan puasa itu wajib kita harus wajibkan diri kita untuk apa? Memandang Al-Quran. Ya, kita melihat sesuatu yang baik. Ya, kalau di pasar, kalau belum ada yang beli, baca Quran. Ya, biar matanya itu langsung melihat Al-Quran, mandang Al-Quran terus ya. Nah, jangan sampai apa? Jangan sampai batal. Ya, gara-gara apa? Kita capek-capek puasa, akhirnya pahala puasanya tidak dapat. Sia-sia, kita hanya mendapatkan lapar dan haus aja. Wal yaminul kadzibah. Yang terakhir kata Nabi 5, sumpah palsu. Dia bersumpah atas nama Allah tapi sumpahnya nggak benar. Makanya hati-hati, jangan dikit-dikit kita sumpah. Kadang-kadang orang kita wallahi dah. Wallahi, nggak boleh, jangan. Demi Allah, jangan kita sumpah enak. Ya, kata sumpah ini sakral. Gak boleh kita langsung ucapkan dengan enteng. Kapan kita boleh untuk mengucapkan itu? Ketika dalam keadaan mendesak, dalam keadaan benar-benar dibutuhkan, ya, baru kita mengucapkan hal seperti itu. Kalau yang enggak, jangan. Kalau masih ada sesuatu yang nggak butuhkan, jangan kita langsung sumpah. Ya, biar orang itu yakin, jangan. Akhirnya jadi lama-lama sering begitu, jadi sumpahnya bohong ntar. Ya, sumpahnya jadi sumpah bohong. Padahal enggak, biar orang tambah yakin, dia bersumpah atas nama Allah, tetapi tidak sesuai. Ini yang termasuk hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Jadi puasa itu ada dua, ada shaumul umum, ada shaumul khusus. Yang tadi umum tuh, yang tadi tuh, ya, kalau kita puasa kita batal, maka batallah semua anggota tubuh kita, misalnya dari makan, minum, ya, masuknya sesuatu, ya, air misalnya, maka wajib untuk mengkodonya. Kalau shaumul khusus yang tadi kita sebutin diantaranya, ya, atau perlakuan yang jelek dah, ya, perlakuan yang jelek. Ya. Nah, ini makanya hati-hati, kita sahur atas curian, percuma puasanya sah tapi nggak dapat pahala puasa. Ya, punya temennya diambil, ya, sahur ada di masjid, punya temennya diambil, dihabak, ya, dimakan aja. Nah, ini bisa membatalkan pahala puasa kita, sia-sia. Makanya kita puasa yang benar, jangan sampai kita jaga tuh anggota tubuh kita. Ya, Allah a'lam bishawab. Ada nanya nggak? Hah? Nggak apa-apa itu. Nggak ada, udah. Azan ya, udah. Apa? Ya, udah. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahkan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita dalam urusan menjalankan ibadahnya, dan Allah sampaikan nanti kita di bulan Ramadan, ya, dan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.